Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan PPT studi kasus remote sensing. Latar belakang. Nah, kenapa pemetaan tanah ini penting, terutama di daerah pesisir pantai? Karena perubahan lingkungannya itu sangat cepat. Nah, kalau misalnya kita masih pakai cara-cara lama atau konvensional, itu bakal memakan waktu yang lama dan biayanya juga besar. Disinilah teknologi hadir sebagai solusi. Dengan kita manfaatkan metode pengendaraan jauh menggunakan drone atau UAV, kita bisa mendapatkan data spasial yang jauh lebih cepat dan efektif. Baik, selanjutnya masuk ke bagian tinjauan pustaka. Nah, di bagian ini ada 4 konsep utama yang saling terhubung. Yang pertama ada pengendaraan jauh, yaitu teknologi yang buat mengambil informasi objek di bumi dari jarak jauh tanpa harus menyentuh langsung. Yang kedua ada drone atau UAV yang bertindak sebagai pesawat tanpa awak untuk menjelajah uh, yang bisa kita kendalikan dari jarak jauh untuk mengambil foto dari udara. Baik, yang ketiga ada pemetaan tanah, yaitu proses saat kita mengumpulkan dan mengolah data kondisi permukaan tanahnya. Dan yang terakhir ada sistem informasi geografi atau GIS, yaitu software komputer yang kita pakai untuk mengelola dan menganalisis semua data spasial tadi. Nah, untuk slide selanjutnya ada slide metode penelitian. Untuk lokasi penelitiannya sendiri itu dilakukan di kawasan pantai Kelurahan Damon, Kabupaten Bengkalis. Metode pengerjaannya diawali dengan diskusi tim untuk menentukan titik lokasi target, lalu kami mengurus surat pengantar dari lembaga penelitian. Nah, waktu di lapangan, drone diterbangkan oleh anggota tim untuk mengambil foto udara secara menyeluruh, yang dimana proses terbang ini memakan waktu sekitar 2 jam. Dan selain drone, alat tempur kami di sini adalah laptop yang udah terinstall aplikasi ArcGIS untuk menginterpretasikan hasil fotonya nanti. Baik, selanjutnya ada slide pengolahan data. Nah, setelah fotonya udah beres, kita masuk ke tahap pengolahan data menggunakan ArcGIS. Fokus utamanya adalah untuk melihat kondisi tanah dan potensinya bandang atau banjir pantai di Kelurahan Damon. Dari pengolahan data ini ada 2 format yang kita pakai. Yang pertama ada format JPEG yang cetak besar dengan ukuran 1 kali 1,5 meter. Lalu diserahkan kepada perangkat Kelurahan Damon untuk dipajang dan digunakan sehari-hari. Nah, yang kedua ada format KML, datanya digital, yang diberikan kepada pihak kelurahan supaya mereka bisa mengembangkan peta digital ini ke depannya. Nah, selanjutnya ada slide hasil dan pembahasan. Hasil nyata dari kegiatan ini adalah sebuah peta geospasial sederhana, yang dimana peta tersebut kita bisa melihatnya jelas bahwa batas wilayah administrasi, garis pantai, vegetasi, sampai prasarana yang ada di sana. Selanjutnya, fotonya itu diambil pakai drone dengan ketinggian 80 meter dalam sekali pengambilan. Nah, selama prosesnya kami juga dibantu oleh warga lokal agar datanya lebih akurat. Dan peta ini sangat berguna bagi pihak kelurahan untuk perencanaan tata ruang wilayah ke depannya. Dan harapannya nanti bisa dilanjutkan ke identifikasi yang lebih detail lagi.
Ini adalah contoh petanya. Nah, sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini, pemetaan tanah menggunakan drone itu terbukti sangat efektif dan efisien. Kemudian data fotonya pun punya akurasi yang detail yang tinggi. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi ArcGIS ini sangat mempermudah kita dalam mengelola data spasial. Kemudian metode drone ini jauh lebih unggul secara konvensional kalau kita bicara soal hemat waktu dan biaya. Dan yang paling penting, hasilnya bisa langsung dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan wilayah pesisir tersebut. Baik, sekian presentasi saya mewakili kelompok 3. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Jika ada masukan atau pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.